إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita memuji dan bersyukur tentunya dengan taufik, izin dan pertolongan Allah. Sampai detik ini kita masih istiqamah di atas Islam, di atas iman, dan tidak kalah pentingnya di atas sunnah. Dan subhanallah, juga di atas jalan semangat talabul ilmi, yang semua itu menghantarkan pasti kepada kebahagiaan dan kebaikan mutlak dunia dan akhirat. Semoga kita diberikan keistiqomahan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, subhanallah, ada sosok manusia termulia yang ketika beliau hidup senantiasa merindukan kita. Beliau sangat merindukan kita. Dan juga subhanallah, doa-doanya senantiasa terpanjat untuk kita. Tentunya sudah pasti siapa dia. Dia adalah Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah SAW. Ahibati billah, suatu saat Abu Hurairah bercerita dalam Sahih Muslim. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, ataina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-maqbarah. Satu saat kami datang ke kuburan bersama Nabi. Suatu saat kami bersama Nabi mendatangi kuburan. Lalu Nabi SAW berkata, Assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Beliau mendoakan yang ada di kuburan di saat itu, mengucapkan Assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kuburan ini dari orang yang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan mengikuti kalian, maksudnya wafat seperti kalian. Lalu Nabi berkata, wadidna an nara ikhwanana. Sungguh aku rindu, sungguh aku ingin melihat saudara-saudaraku. Sungguh aku rindu melihat saudara-saudaraku. Qalu, maka para sahabat yang berada di sekitar Nabi menyaut, awalasna ikhwanuna ya Rasulullah, ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu hai Rasulullah?
Kata Nabi, aku sangat rindu ingin ketemu saudara-saudaraku. Awalasna ikhwanuna ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Qala la, antum ashabi. Tidak, kalian itu sahabatku. Ikhwanuna alladina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudaraku yang aku maksud adalah orang-orang yang belum datang sampai saat ini. Maksudnya orang-orang yang tinggal sepeninggalanku. Dalam riwayat yang lain, alladzina yu'minu bi wa lam yarawni. Mereka yang beriman kepadaku sementara mereka tidak pernah melihat aku. Subhanallah. Lawadittu an ara ikhwanana. Aku sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Mereka yang beriman yang kepada Nabi SAW sementara Nabi tidak pernah melihatnya. Siapa dia? Tentunya kita diantaranya diridukkan Nabi SAW. Suatu saat dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, Aisyah meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ud'ullah li. Wahai Rasul, tolong doakan aku. Wahai Rasul, kata Aisyah, tolong doakan aku. Maka sontak Nabi berdoa kepada Allah. Allahumma gfir li Aisyah ma qaddabat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan yang nampak dan yang tersembunyi. Nabi mendoakan istri tercintanya Aisyah. Fakultu, maka Aisyah mengatakan, fadhahiktu hatta saqata ra'si fi hijrihi min syiddatil farah. Maka aku pun tertawa, aku pun senang, sampai saking tertawanya aku senang, penuh dengan kesenangan, sampai jatuh kepalaku di pangkuan Nabi SAW karena aku sangat bahagia didoakan Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada Aisyah, ayasurruki du'ai ya Aisyah? Apakah membuat kau gembira dengan doaku tadi untuk wahai Aisyah? Qala, maka Aisyah mengatakan, man la yasurruni bidu'aika ya Rasulullah. Siapa yang tidak gembira dengan mendapatkan doamu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, innahu la du'ai li ummati fi kulli salat. Sesungguhnya doa itu doa yang senantiasa aku panjatkan untuk umatku di setiap salat. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar kerinduan Rasulullah kepada umatnya dan kasih sayangnya. Dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul ke tengah kalian dari bangsa kalian, maksudnya dari bangsa manusia. Bagaimana perangai Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam? Azizun alaihi ma anittum. Senantiasa dia merasa berat bila ada sesuatu yang membebani umatnya. Harisun alaikum, dan senantiasa semangat memberikan hidayah, petunjuk kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat sayang kepada orang yang beriman. Maka barakallahu fikum al-ikhwah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa qad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atsa fikum rasulan minhum. Sebuah nikmat besar ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Rasul yang merindukan kita, rasul yang mendoakan kita, bahkan Rasul yang menjadi juru penyelamat untuk kita, bahkan Rasul yang berjuang dengan darahnya
Jangan tanya harta dan waktunya. Dan Rasul yang menunggu kita sahabat ketika hadis Aisyah, hadis tentang siapa saudaraku. Lalu Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasul, kaifa ta'rifu ummatak man lam ya'ti ba'duk?" Bagaimana kau bisa mengenali umatku, umatmu nanti dari kiamat, umat yang belum datang setelahmu? Qala innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjirin min al-wudu. Aku kenali mereka nanti dari kiamat, aku lihat wajah dan tangannya bercahaya disebabkan wudu. Wa ana faratakum alal haud, dan aku menunggu mereka nanti di telagaku. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau nanti menunggu kita di telaganya. Beliau sang penjurus memberikan syafaat. Semoga kita dituntun sampai kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah kamallah. Tinggal bagaimana sikap kita. Allahu akbar. Bagaimana sejatinya karakter dan sifat seorang mukmin? Bagaimana kita balas budi dengan sosok yang merindukan kita, sosok yang berjuang, tercucur darahnya ketika perang Uhud, ketika ke Taif, penuh kasih sayang dia doakan orang Taif. Subhanallah. Bagaimana kita sementara kita sangat butuh beliau sebagai juru selamat yang demi Allah tidak ada jalan menuju kebahagiaan mutlak pasti dunia dan akhirat kecuali dengan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyul ikhwah rahimakumullah, sederhana bagaimana kita bersikap berterima kasih kepada sang manusia termulia di alam semesta ini sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam dua ayat surat Al-A'raf ayat 157 158. Mohon disimak dan kembali nanti dibaca di tempat antum masing-masing. Qala Allah azza wa jalla, ketika Allah menyifati orang yang beriman, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, kata Allah, siapa mereka? Dengarkan ayat ikhwah. Qala Allah azza wa jalla, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa yattabi'un, mengikuti, ittiba'. Ar-rasul, seorang rasul, an-nabiyul ummi, nabi yang tidak bisa baca. Alladzi yajidunahu maktuban fi Taurat wal Injil. Sebetulnya dia telah termaktub dalam Taurat dan Injil. Ya'murhum bil ma'ruf. Nabi itu senantiasa gigih memerintahkan umatnya untuk melakukan kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan gigih senantiasa melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Wa yad'u lahum israhum wal aglal allati kanat 'alaihim, dan subhanallah meringankan segala bentuk apa yang membebani dan membelenggu umatnya sehingga diutus untuk memudahkan dan memudahkan. Lalu dengarkan ayat ikhwah, simak di ujung ayat Allah katakan falladzina amanu bihi. Siapa yang mengimaninya? Siapa yang beriman kepadanya? Wa azzaruh, dan memuliakannya, mencintainya dan memuliakannya. Wa nasaruh, dan senantiasa menolong agamanya, menolongnya. Wattaba'u, dan mengikuti nur cahaya alladzi unzila ma'ah, yang diturunkan kepadanya. Ulaika humul muflihun, mereka pasti bahagia, mereka pasti menang, mereka pasti gagah, bahagia, menang dan gagah di dunia dan di akhirat. Lalu ya ayuhan nas, ayat selanjutnya, wahai manusia, dipanggil kita oleh Allah. Ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku rasul Allah
utusan Allah yang diutus ke tengah-tengah kalian. Rasulullah ilaikum alladzi lahu mulkus samawati wal arda ila illa huwa yuhyi yumit. Utusan Allah yang menciptakan, yang dia memiliki langit dan maksudnya Allah yang memiliki langit dan bumi, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yang menghidupkan dan mematikan Allah. Kemudian fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya, wa kalimatihi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, Rasul yang telah beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat Allah. Wattabi'uh, dan ikutilah dia, maksudnya Muhammad, la'allakum tahtadun, agar kalian di atas hidayah. La'allakum tahtadun, agar kalian di atas jalan petunjuk. Maka ma'asyal muslimin, Allah subhanallah, password kebahagiaan, password hidayah, password petunjuk adalah dengan menjadikan Muhammad sebagai sosok segala-galanya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di khutbah pertama ini Ustaz ingin menyimpulkan ada 5 minimal kewajiban kita atau tips bagaimana kita berbalas budi dengan Nabi SAW dan menjadi umat terbaiknya, yang pasti tidak mungkin dia akan selamat. Tidak mungkin kecuali dia akan selamat. Yang pertama, kewajiban kita mengimaninya sebagai Rasul SAW. Dia utusan Allah dan dia utusan terakhir. Nah, yang kedua, Allahu Akbar. Kalau kita ditanya siapa yang paling kita cintai? Siapa yang paling kita cintai? Ali bin Abi Thalib mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il barid hina adh-dhama. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai dari seluruh hartaku, anak-anakku, abah dan umiku, bahkan dari air yang sangat segar ketika aku sangat haus dahaga. Muhammad lebih aku cintai. Subhanallah. Ya? Disebutkan sebagian salaf ketika mendengar Rasul, mengingat Rasul, dia menangis. Lalu dia bilang, "Lau ra'ainahu laftadaina bihi bi kulli ma amlik." Andai kata kami melihat Rasul hari ini, akan kami berkorban, kami akan berkorban dengan seluruh yang aku miliki. Anas mengatakan, tidaklah datang satu hari kecuali bertambah cinta kami kepada Nabi SAW. Ma'asal muslimin, tidak ada yang paling kita cintai di benak kita kecuali Muhammad SAW dari makhluk ini. Kemudian yang ketiga, ayol ikhwah, yaitu kita ittiba. Allahu Akbar. Allah utus dia sebagai petunjuk. Tadi wattabi'uh, ikuti Muhammad la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Ittabi'uh, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'allakum tahtadun, agar kalian di atas jalan hidayah. Subhanallah. Bahkan bentuk kecintaan kepada Allah ada dengan kita menjadi pengikut setia Muhammad. Jangan meremehkan sekecil apapun. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bila kalian jujur betul tidak kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Subhanallah. Harus menjadi pengikut setia Muhammad SAW. Jangan anggap remeh. Abu Zur'ah mengatakan, "Law istata'ta an ta'uqar ra'saka bil athar faf'al." Andai kata engkau bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, lakukan. Ittiba' Nabi SAW. Sampai dalam urusan garuk. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika Nabi hidup, beliau senantiasa berjalan di belakang Nabi SAW, dan dia melihat di mana Nabi injak, dia pun menginjak di sana. Dan sepeninggalan Nabi SAW, Ibnu Umar mencari di mana tempat duduk yang dulu Nabi duduk, di mana tempat Nabi kencing, di mana tempat berdiri. Kalau dia ingat di situ Nabi berdiri, dia berdiri sebentar. Di situ Nabi pernah kencing, Nabi kencing. Walaupun itu tidak sesuatu ibadah. Jangan menganggap remeh satu sunnah pun. Seseorang di depan Nabi, kul biyaminik, makan kau pakai tangan kanan.
Tidak bisa katanya. Makan pakai tangan kanan, tidak bisa. Makan pakai tangan kanan, tidak bisa. Lastata'ta, kau tidak akan bisa. Subhanallah, dia membantah. Mungkin dianggap sederhana. Subhanallah, makan pakai tangan kanan, kau tidak akan bisa, kata Nabi. Ketika berulang-ulang, akhirnya dari semenjak itu fama rafa'a yadahu ba'd. Dia tidak bisa mengangkat tangannya setelah itu. Jangan anggap remeh. Subhanallah, tidak ada sunnah Nabi yang remeh. Apalagi urusannya akidah, apalagi urusannya ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, apalagi urusannya yaitu ketaatan kepada Allah, maksiat, jangan anggap remeh. Hatta urusan kuku perhatikan, hatta urusan bulu ketek perhatikan, hatta urusan bulu kemaluan perhatikan, hatta urusan memakai baju atau pakaian di bawah mata kaki haram perhatikan, hatta urusan gaya rambut qazak Nabi haramkan. Kekasih antum tidak suka itu, haramkan, jauhkan. Hatta urusan na'udzubillah, apalagi perbuatan-perbuatan haram, mengisap yang diharamkan, rokok, apalagi sampai narkoba, melihat pemandangan haram, mendengar sesuatu yang haram. Ya akhi, subhanallah, tidakkah kita cinta dengan Rasulullah SAW? Tidakkah kita rindu ingin bertemu dengan dia? Jangan-jangan na'udzubillah kita tidak termasuk yang tidak dirindukan Nabi SAW. Maka ittiba ayul ikhwah, subhanallah, jangan pernah meremehkan satu sunnah pun dari sunnah Nabi SAW. Bagaimana masuk kamar mandi, bagaimana sebelum tidur, bagaimana kita berpakaian, subhanallah, bagaimana Nabi berjalan. Sampai jalan Nabi disebutkan, Nabi kalau jalan tidak terlalu kencang, tidak juga slow man, apalagi sambil makan es krim. Assalamualaikum, begitulah Nabi ketika bertemu dengan senyum wajahnya, subhanallah, berjabatan tangan. Ayo, jadikan Muhammad ikon kehidupan kita. Siapa yang ingin bahagia, cukup. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukup Muhammad sebagai tauladan. Yang keempat yaitu wa nasaruh, dan kita menolong agamanya. Alhamdulillah. Akhi, saudaraku, ketahuilah bahwasanya agama Rasulullah, sunnah Nabi hari ini diobok-obok, hari ini diacak-acak, baik musuh-musuh yang tidak menyukai Nabi, begitu juga orang-orang yang ngaku-ngaku cinta Nabi. Kesyirikan merajalela, kuburan ramai, kuburan dikeramatkan ramai, dukun-dukun didatangi. Subhanallah, sesembelihan disesembelih untuk selain Allah, percaya dengan jimat, dengan wafak, datang ke paranormal, ilmu nujum, ini Virgo, ini Leo, masih diyakini. Sambat-sambat jin, nama-nama selain Allah, sihir, tenun, guna-guna, sulap, dan seterusnya. Innalillahi. Belum lagi cerita bid'ah, bid'ah luar biasa. Orang-orang sungguh-sungguh dalam beragama tapi los tanpa dalil, yang itu sangat dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayil ikhwah, la ilaha illallah, Nabi sudah mengingatkan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru minan nisa. Tidak fitnah, tidak ada fitnah syahwat yang paling besar yang aku tinggalkan sepeninggalanku melebihi fitnahnya wanita. Fitnah syahwat. Bagaimana zina merajalela, wanita tidak menutup aurat, kita terbelalak melihatnya. Bahkan kita mencari gambar-gambar wanita, bahkan mencari film-film na'udzubillah yang haram. Jangan wanita tidak bercadar, jangan wanita tidak berjilbab. Wanita bercadar pun tidak boleh antum lihat. Tundukkan pandangan, itu sumber syahwat. Loh, bagaimana perzinahan merajalela di mana-mana. Belum lagi sesuatu yang di luar nalar, homo, lesbi, jijik, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi narkoba, belum lagi khamar, belum lagi vape, belum lagi rokok, belum lagi musik, belum lagi pergaulan bebas. Allah, makanya bersyukur kita di dalam
tinggal di dalam pondok, ikhwah. Wallahi bersyukur. Insya Allah lebih selamat. Lebih selamat, lebih bersih. Jauh. Insya Allah pondok-pondok sunnah dari syirik, jauh dari bid'ah. Tidak ada lantunan musik di pondok ini. Dan tidak boleh ada. Tidak ada wanita yang tidak berjilbab di pondok ini. Dan tidak boleh ada. Tidak ada rokok di pondok ini. Dan haram. Tidak boleh gambar-gambar yang bernyawa, apalagi gambar-gambar maksiat di pondok ini. Alhamdulillah. Semoga Allah bersihkan kita. Naam. Dan terakhir, ayol ikhwah, ala wa sallu wa salim ala nabina Muhammad. Allahu Akbar. Saya lihat tadi diucapkan nama Muhammad, Anda diam saja. Mana cinta Anda? Muhammad al-bakhil, pelit, medit, man dzukira indahu ismi wa lam yusalla alayya. Pelit, kata Nabi. Bakhil, seseorang yang ketika diucapkan namaku lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penduduk langit sudah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahu akbar. Allah dan malaikatnya, semua penduduk langit, kata Ibnu Katsir, sudah bersolawat. Anda penduduk bumi bagaimana? Kalau Anda beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di antara cinta Nabi, ya, man ahabba ahadan aktsara dzikrahu. Siapa yang mencintai seseorang akan dia banyak mengingatnya. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, aku akan balas 10 kali. Apalagi kita di hari Jumat. Inna khairu ayyamikum yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari bagi kalian hari Jumat. Fa'aktsirus salata alayya. Perbanyaklah salawat kepadaku di hari itu. Akhi, sekali salawat Allah. Apa tidak mau antum Allah bersalawat untuk antum 10 kali? Allah yang bersalawat, bukan Nabi. Allah yang bersalawat. Subhanallah. Perbanyaklah salawat Nabi SAW kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah 5. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Yang pertama, sekali lagi mengimani dia sebagai rasul. Yang kedua, kita mencintainya di atas segala-galanya. Yang ketiga, menjadikan dia sebagai panutan. Jangan remehkan. Wallah, tidak ada remeh dari perkara Nabi SAW. Allah, para sahabat luar biasa memuliakan Nabi SAW. Yang ketiga, membela, kita bela sunnahnya, kita bela agamanya. Naam, di atas tauhid, di atas sunnah. Dan kita berantas segala bentuk kemaksiatan di muka bumi ini. Dan yang terakhir, banyaklah bersalawat kepada Nabi SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Saya tutup khutbah kedua ini dengan 2 ayat dan 1 hadis. Qala Allah azza wa jalla wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Simak ayat ini. Siapa yang menyelisihi Rasul, mencoba-coba meremehkan sunnahnya, meremehkan perintahnya, meremehkan tuntunannya. Nabi larang ini dia labrak, Nabi perintahkan ini dia tidak lakukan. Siapa yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, ketika sudah sampai ilmu kepadanya dan dia pun mengikuti jalan bukan orang yang beriman, para sahabat secara khusus, maka nuwallihi ma tawalla, akan kami sesatkan mereka di dunia, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan neraka jahannam. Silahkan, mau coba? Silahkan. Hidup ini pilihan. Ya, Allah katakan fa illam yastajibuna laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Hai Muhammad, kalau mereka tidak mengikuti kamu, ketahuilah yang mereka ikuti pasti hawa nafsu. Tidak ada 2 pilihan, kecuali ittiba Nabi atau ittiba hawa. Ayat yang kedua, sejatinya seorang mukmin itu, kata Allah, ma kana lil mu'minin wala lil mu'minatin wala mu'minatin,
Tidak pantas, gak pantas. Ente ngaku beriman, apalagi ngaku thalibul ilmi, apalagi ngaku salafi. Mana salafi? Mana thalibul ilmi? Ngaku-ngaku saja. Maka nali mu'minin wala mu'minatin. Tidak pantas kata Allah seorang mukmin dan mukminah. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Kalau Allah dan Rasulnya telah merintahkan sesuatu, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia masih cari pilihan yang lain. Na'udzubillah. Ya, maka dia telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, wa may ya'sillaha wa rasulah. Selanjutnya, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka dia telah sesatnya sangat jelas. Hidup pilihan, ikuti siapa? Mau ngikut siapa? Fa ilam yastajibuna lak. Kalau mereka tidak mengikuti engkau hai Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah mereka pasti mengikuti hawa nafsu mereka. Setiap kita pasti ingin masuk surga. Dan Nabi sudah jamin bagi kita surga, alhamdulillah. Apa kata beliau? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau di sini? Ada yang tidak mau masuk surga di sini, segera acung tangan, segera daftar. Para sahabat terkejut ketika mengatakan kecuali yang tidak mau masuk surga. Seraya mereka bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang kau maksud enggan masuk surga? Apakah ada dari umat ini yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang tunduk, siapa yang patuh, siapa yang melu, siapa yang ngikut dan mentaatiku. Ati'ullah wa ati'ur rasul, wa man yuti'il rasul faqad ata'a Allah, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka dia telah dijamin masuk surga. Wa man asani. Siapa yang durhaka, menyelisih aku, mencoba-coba mencari jalan sunnah, tuntunan selain sunnah dan tuntunan aku, faqad aba, berarti dia tidak mau masuk surga. Ayo, akhi, ketika kita berbicara, apakah sesuai dengan cara Nabi berbicara? Ketika kita berpakaian, ketika kita masuk kamar mandi, makan, minum, ayo pelajari sunnah, pelajari sunnah. Inilah win-win solution untuk bagi yang ingin selamat di akhir zaman. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguh sunnahku. Bahkan Nabi bilang, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigit dengan geraham kalian. Subhanallah, sunnah itulah solusi untuk keselamatan di akhir zaman. Hafizakumullah jami'an. Aqulu qawli hadza. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى الينا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم اصلح ولاة امورنا وأئمتنا وحكامنا إصلاحا تاما واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعل من أقام دينك وتوحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.